Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada kesempatan yang sangat mulia ini. Allah masih memberikan kita nikmat, baik umur, kesehatan, kesempatan, terutama hidayah yang masih Allah tanamkan dalam kehidupan kita, sehingga dalam hidup dan kehidupan ini selalu terarah dan selalu tahu tujuan apa yang akan kita gapai, dan senantiasa selalu berada di koridor dan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk rasa syukur dalam kehidupan ini tidak hanya sebatas diucapkan dengan lisan semata, melainkan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau hanya selayaknya mengucapkan dengan lisan semata kalimat tahmid, siapapun mampu, siapapun bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Namun esensi yang paling hakikatnya adalah mempergunakan nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita kembali di jalan yang diridhoi, di jalan yang dicintai, di jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dasar, karena itulah cara, karena itulah strategi bagaimana merasakan indahnya nikmat itu kita jalani. Bagi orang-orang yang tak mempergunakan nikmat itu di jalan Allah, maka selalu muncul dalam hati dan pikirannya hidupnya serba kekurangan dan tidak pernah merasa berkecukupan. Kenapa? Karena cara bersyukurnya yang tidak tepat. Cara bersyukur dan mempergunakan nikmat itu tidak di jalan yang diridhoi dan di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, senantiasa kita mendapatkan predikat abdan syakura, hamba yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kita kepada Allah senantiasa kecintaan kita, kerinduan kita disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan di yaumil mahsyar nanti kita dihimpun, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah, bersama junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagi kita yang selalu merindukan Nabi, yang selalu mencintai Rasulullah, yang selalu menghidupkan sunnah di dalam kehidupannya, inilah umat-umat yang dirindui, inilah umat-umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa khatib selalu berwasiat untuk kita bersama
terutama juga bagi khatib sendiri, tingkatkan senantiasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percayalah hadirin yang dimuliakan Allah, standar mulianya kita, standar terhormatnya kita, standar terpandangnya kita di tengah masyarakat bukan karena kaya kita, bukan karena tersohornya nama, karena banyak deretan gelar baik di pangkal maupun di ujung nama. Kita terpandang dan dihormati oleh orang, oleh manusia, oleh makhluk lainnya bukan karena kita kaya, bukan karena kita paling berjasa di antara kita, melainkan terhormat dan terpandangnya kita karena tingginya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling tersohor diukur sejauh mana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita berdoa kepada Allah dilindungi dan dijauhi dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena pada saat-saat ini, pada kesempatan yang sangat mulia ini, seketika niat i'tikaf sudah terpasang, syaitan laknatullah selalu merayu dan menggoda kita, menghembuskan dan meniupkan rasa kantuk kepada kita, sehingga kita lalai dan alfa untuk mengikuti serangkaian syarat dan rukun Jumat yang berlangsung. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, berlindung kita dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga tidak meniupkan rasa kantuk terhadap diri kita masing-masing, dan sempurna kita melaksanakan dan niat kita yang i'tikaf mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Sa'ban, hitungan kalender Masehi. Kita berada di hari yang ke-24 daripada bulan Sya'ban. Tentu doa yang sudah kita lantunkan beberapa hari dan beberapa minggu yang berlalu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa dan menyeru dan meminta kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Itu doa yang senantiasa kita lantunkan minimal 5 kali dalam sehari semalam semenjak masuknya Rajab. Kita selalu berdoa. Namun esensi yang paling terpenting, hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pepatah, ada sebuah kalimat sederhana yang mungkin selalu kita dengar, kadang-kadang dan bahkan kita sendiri yang berucap. Pisang tak pernah berbuah untuk kedua kalinya. Si buta tak akan pernah kehilangan tongkat untuk kedua kalinya. Time is money. Waktu adalah uang. Al-waktu kasaib. Waktu adalah pedang. Kalimat-kalimat singkat ini selalu menghiasi bibir kita. Kalimat-kalimat singkat ini selalu menghiasi nasihat kita kepada orang lain. Namun terkadang dalam kehidupan, terkadang kita menjadi alfa untuk merealisasikannya dalam kehidupan. Kalaulah kita mau menganalogikannya sedikit, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita sebagai seorang masyarakat, ketika kita sebagai seorang tokoh masyarakat, ketika kita kedatangan seorang tamu yang mungkin kita hormati secara duniawi, ketika kita akan dikunjungi oleh orang terpandang dan orang tersohor, tentu kita akan mempersiapkan segala hal bentuk untuk menyambut tamu yang kita anggap mulia, yang kita anggap terhormat dalam segi dunia. Persiapan, kebersihan, protokoler, semuanya berjalan. Beginilah persiapan yang selalu muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi secara duniawi. Hakikat daripada sebenarnya, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Ramadan merupakan tamu yang paling agung, Ramadan merupakan Syahrul Mubarak, Ramadan merupakan Syahrul Maghfirah, Ramadan merupakan bulan berkah, bulan yang penuh dengan keampunan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Agama memberikan garansi kepada kita,
Agama memberikan sebuah mau'izah dan khabar yang gembira buat kita. Bagi sesiapa saja yang mendirikan, yang menyemarakkan Ramadan dengan keimanan dan saling mentalaah kehidupannya, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Inilah mau'izah bagi kita. Inilah khabar bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah tentang kedatangan tamu yang sangat mulia. Maka analoginya dalam kehidupan ini, ketika hal-hal yang bersifat duniawi kita merasa senang, kita merasa bangga, maka Ramadan ini mari kita ukur kebahagiaan kita. Mari kita ukur kesenangan kita. Ataukah hanya kebahagiaan kita hanya sebatas melepas waktu? Apakah kebahagiaan kita hanya sebatas untuk menggapai dan menjemput Ramadan perputaran hari dan bulan semata? Ataukah Ramadan betul-betul bulan yang kita dambakan? Ataukah Ramadan adalah bulan yang kita rindukan? Ataukah Ramadan hanya sebatas mencari muka kepada orang lain? Karena dengan datangnya Ramadan, orang banyak mencari orang susah. Terkadang salah niat, salah kaprah ketika Ramadan berlangsung. Apalagi di penghujung 10 hari Ramadan. Semua orang mencari orang susah. Semua orang mencari orang miskin. Kemana mau disalurkan ini zakat? Kemana atensi kepedulian kita sesama manusia akan didistribusikan? Ataukah hanya sebatas itu? Ataukah menyambut Ramadan dan menjalani Ramadan sebatas hanya untuk membuat status di sosial media bahwa saya sudah tarawih berjamaah, saya sudah tartil berjamaah, sudah tadarus berjamaah sambil update posting status di media sosial. Niat itu hanya terukur pada diri kita sendiri. Niat itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Makanya di dalam hadis Rasulullah, Rasul mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal ibadah anak cucu Adam itu, perbuatan baiknya hanyalah untuknya. Ketika sholat berjamaah kita laksanakan, agama memberikan berita bahwa orang yang sholat berjamaah 27 derajat nilainya dibandingkan dengan sholat sendiri. Orang yang bersedekah 10 butir, satu dari butirnya beranak menjadi 100. 100 menjadi tambah 100. Begitu padilahnya ketika orang bersedekah. Maka ketika kita telaah, ketika kita baca, ketika kita jabarkan, tak ada satu ayat pun yang menyatakan imbalan pahala puasa berapa. Makanya Rasul mengatakan, illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali pahala puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, amalan puasa adalah amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasanya kita atau tidak, yang dinanti dan yang ditunggu adalah keikhlasan, niat yang sebenarnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekira dan seandainya ketika terik panas matahari di bulan Ramadan, ketika sholat zuhur berlangsung, kita sebelum sholat mengambil wuduk dengan sunnatnya berkumur-kumur. Disunnahkan kita berkumur-kumur 3 kali. 2-nya kita telan, 1-nya kita buang. Orang yang di sebelah samping kita tak ada satupun yang tahu. Karena inilah Ramadan, inilah puasa, keikhlasan antara seorang hamba dengan sang Khaliknya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai si buta kehilangan tongkat untuk kedua kalinya. Mungkin Ramadan yang telah berlalu, kita kurang dalam pendekatan diri kepada Allah, kita kurang dalam bermuhasabah mendekatkan diri kepada Allah. Maka hal yang paling efektif ketika menyambut Ramadan, kita senantiasa dibuatkan dengan satu tradisi. Bagaimana rumah kita dibersihkan, bagaimana perkarangan kita dibersihkan, bagaimana lingkungan kita dibersihkan. Ini adalah sebuah tradisi yang selalu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Sementara kita lupa bagaimana peringatan Allah terhadap kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, rugilah orang-orang yang mengotorinya. Ingatlah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika menyambut bulan suci Ramadan dengan persiapan yang begitu matangnya,
dengan persiapan yang begitu bagus dan rapinya, baik secara berpakaian, baik secara sarana dan prasarana kita melaksanakan nilai-nilai Ramadan. Tetapi ketika hati kita tidak bersih, tak ada guna kita menghadap dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Makanya qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Diri apa yang sebenarnya harus dibersihkan pertama kali? Adalah hablum minan nas di antara kita. Mungkin ada keluarga yang selama ini dengan mudah tersinggung oleh kita. Mungkin selama ini ada saudara kita yang tersinggung oleh kita hanya persoalan sepele. Mungkin orang tua kita yang terkadang hanya sekali setahun kita jenguk ke rumahnya. Hanya sekali setahun kita pulang kampung dan lain sebagainya. Momentum Ramadan, mari kita pergunakan untuk mewasilahkan kembali hablum minan nas di antara kita. Mungkin untuk orang tua kita, mungkin untuk saudara-saudara kita, ataupun saudara yang tidak sedarah di antara kita. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, ketika masuknya Ramadan, mari kita bersihkan hati kita. Karena orang-orang yang bersih hatinya lah yang akan mendapatkan mabruknya Ramadan, barakahnya Ramadan, maghfirahnya Ramadan. Hanya orang-orang yang hatinya bersih di hadapan sesama manusia dan bersih hatinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubungan hablum minan nas di antara kita. Masuknya Ramadan, mari kita bersihkan, saling memaafkan di antara kita, saling memaafkan antara anak dan orang tua, saling memaafkan antara keluarga suami dan istri, saling memaafkan di antara kita satu sama lain ketika kita berjamaah, berkomplek dan bermasyarakat, saling memaafkan ketika kita dengan teman sejawat, teman seprofesi. Karena inilah orang-orang yang memberuntungkan kehidupannya dengan membersihkan hatinya. Karena inilah orang yang paling beruntung. Ketika hablum minan nas sudah terjaga, ketika hablum minan nas sudah kita koreksi dengan mau masuknya Ramadan, mari kita tingkatkan hablum minallah di antara kita. Karena kesalahan kita kepada Allah cukup dengan istighfar, cukup dengan bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Insya Allah diterima taubat kita oleh Allah. Tetapi kesalahan kita dengan manusia adalah meminta maaf dan memberi maaf kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang pernah selama ini terzolimi oleh kita. Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim waja'ar rusul. Dua golongan orang yang tak akan diperdulikan oleh Allah di hari akhir nanti. Pertama, orang yang mudah memutuskan hubungan tali silaturahim dan tetangga yang jahat. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hitungan 4 atau 5 atau 6 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Betul-betul kita bersihkan diri kita, betul-betul kita bersihkan kehidupan kita. Pembersihan menghadapi Ramadan bukan hanya pembersihan secara lahiriah, kita tampak rapi, kita tampak bersih, sementara sepak terjang kita adalah kezoliman di hadapan Allah, sepak terjang kita adalah kezoliman di hadapan manusia. Tak ada guna kita memasuki Ramadan sementara hati kita tak bersih, sementara hati kita tak baik, sementara hubungan kita dengan orang tua tak baik, hubungan dengan saudara-saudara tidak baik. Tak ada manfaatnya kita memasuki bulan suci Ramadan. Puasa kita sah-sah sepanjang tidak ada hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi hal yang kita tak inginkan adalah kullun shaimin, banyak di antara orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai dan makna daripada puasa, dan mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan haus semata. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, dengan sisa dan kesempatan sebelum masuknya Ramadan, mari kita perbaiki diri kita, mari kita bersihkan diri kita, baik secara lahir maupun secara batin, dan kita tingkatkan keimanan kita. Hablum minallah, kita pergunakan waktu ini, kita pergunakan Ramadan kali ini. Anggap dan jadikanlah ini Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Ramadan pasti akan kembali lagi, tapi tak ada kepastian bagi kita untuk bertemu dengan Ramadan selanjutnya.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijjah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'nina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.